Setelah diluncurkan pada IMS 2026 kemarin, akhirnya kita dapat kesempatan buat nyobain si Kia Carens ini ke jalan. Perasaan gimana impresinya? Cek terus videonya. Sedikit bicara Susila, jadi Kia Carens ini bukanlah saudara kembar tak identik dengan Hyundai Stargazer. Dia diposisikan kelasnya tuh ada di atas ya, satu tingkat gitu. Jadi dia berada satu platform dengan Kia Seltos, menggunakan platform K2 yang juga dipakai di Hyundai atau Kia Group lainnya. Dan bisa dibilang Kia Carens ini adalah Kia Seltos yang dipanjangkan. Saudara kembar tak identiknya dari Hyundai juga ada, yaitu Hyundai Alcazar yang merupakan Hyundai Creta yang dipanjangkan dan menjadi 7-seater juga kayak gini. Di Indonesia, saat Kia Carens ini pertama kali diluncurkan yang generasi ini, saat itu belum ada pesaing yang benar-benar head to head nih kan, apalagi waktu kita pakai mesin turbo. Mengingat segmen LMPV ini lebih rame, jadi Kia kayak terpaksa menurunkan kelas dari si Kia Carens ini untuk bermain di segmen low MPV seperti Hyundai Stargazer. Nah, karena dia berada satu kelas di atas Hyundai Stargazer, berarti driving impression-nya lebih baik dong. Daripada penasaran, mending kita cobain aja. Yuk! Yang kita tes kali ini merupakan varian signature alias varian paling tinggi. Bedanya apa aja dengan varian bawahnya? Kalau dari eksterior ini nggak terlalu banyak ya. Paling cuma ada di sensor ADAS, kamera 360, sama sunroof. Sama paling ini sensor parkir bagian depan. Ini yang nggak ada di tipe bawahnya. Jadi kalau kalian beli Kia Carens yang di varian paling bawah tuh, kalian nggak usah minder karena perbedaannya nggak terlalu mencolok gitu. Dia menggunakan pelek yang sama dengan aksesoris cladding-cladding yang sama. Ya, kalau kalian ingat di versi pre-facelift yang sebelumnya itu ada roof rail di sini. Sayangnya di varian facelift ini dia nggak ada di seluruh variannya. Walaupun kalau kalian ingat si roof railnya ini dulu ada kayak tulisannya do not load alias nggak bisa dipakai juga, cuma estetika doang. Tapi setidaknya lumayan lah buat menunjang penampilan. Karena ini kalau nggak ada roof railnya jadi kayak ada yang kurang gitu. Sementara di interior perbedaannya ada pada parking brake yang ini elektrik. Kalau yang dua varian di bawahnya masih pakai mechanical. Terus layar ini cuma ada di dua varian teratas. Yang varian paling bawah dia nggak ada. Sama sunroofnya ini cuma ada di tipe paling atas signature ini. Kemudian driving mode sama hill hold control ini juga cuma ada di varian signature yang atas. Selain itu, tipe tertinggi ini juga ada 8 speaker dari Bose, wireless charging, dan juga 6 airbag. Di belakang, varian signature ini udah pakai captain seat, sementara varian bawahnya masih pakai bench seat biasa, dan dia ada meja lipat di belakangnya dan ada cup holdernya juga. Untuk masuk ke bagian belakang, kita dipermudah dengan adanya tombol di sisi kiri joknya ini. Tinggal kita pencet aja. Secara mekanis dia akan melipat secara cepat. Oke, kita masuk. Dan ya, dengan tinggi gua 175 cm, ini nggak terlalu sempit loh, secara mengejutkan. Dan dia di sini masih ada cup holder, tempat penyimpanan, dan juga USB charging yang Type-C. Nah, yang dimaksud dengan nyaman, ini ketika jok baris kedua sedikit dimajukan, ini masih ada ruang kaki yang masih cukup banget dan ruang kepala yang istilahnya masih banyak sisanya lah. Jadi baris ketiga ini untuk orang dewasa pun nggak sempit-sempit banget. Ya, kita sekarang udah lagi nyetir Kia Carens facelift ini. Dari segi ergonomi, menurut gua ini salah satu yang bagus. Visibilitas depan, belakang, kiri, kanan baik semua. Ini kacanya gede-gede dan didukung juga dengan kamera 360 khusus tipe teratas. Sayangnya gua merasa bahan setirnya ini dia kan nggak dilapis kulit. Dia beda sama mobil-mobil Jepang yang menggunakan tekstur kayak kulit jeruk gitu. Itu kan lebih halus ya. Ini tuh teksturnya agak kasar. Dan kalau kita pakai lama-lama, dia di tangan tuh kurang enak gitu loh, kurang nyaman. Selain setir, ada lagi yang gue rasa nggak enak, itu sirkulasi AC yang di bagian kanan drivernya nih. Ini harus di set
posisinya ke kanan banget, karena kalau kita set ke tengah atau ke kiri dia kena tangan, yang mana itu bikin lama-lama masuk angin. Kemudian dari sisi kekedapan kabin ya, biasanya mobil-mobil Korea itu kan lebih kedap dibanding mobil-mobil Jepang yang harganya mirip-mirip gitu. Tapi entah kenapa gua ngerasa di Kia Carens ini peredamannya kurang, dari suara angin, suara road noise-nya juga, suara hingar-bingar jalan itu masih terasa masuk ke sini. Bahkan dibandingkan dengan Hyundai Stargazer ya, itu masih lebih kedap dibandingkan Kia Carens ini. Sayangnya pas kita nyoba mobil ini belum ketemu hujan, jadi kita nggak tahu peredaman atapnya kayak gimana. Tapi di antara beberapa kelemahan itu ada satu hal yang cukup unik nih. Biasanya kan kalau di mobil-mobil lain cuman ada kompas itu biasa kan. Nah ini dia ada kotaknya ini yang bentuknya kayak Ka'bah ini menunjukkan arah kiblat. Ini biasa ada di mobil-mobil Kia Hyundai Group yang mahal-mahal kayak Palisade, Santa Fe gitu-gitu. Oke, di tipe Signature ini ada 3 driving mode khusus tipe Signature ini ya. Dan kalau kita ubah driving mode-nya, dia desain speedometernya berubah tuh. Kalau ini yang sport, ini yang eco tuh, jadi digital dialnya. Sementara ini yang normal. Lantas bagaimana rasa berkendaranya? Dia menggunakan mesin 1500 cc Smart Stream bertenaga 115 PS dan torsi 144 Nm. Belum ada turbo, belum ada hybridnya. Ini mesin yang sama kayak yang dipakai di Hyundai Stargazer dan juga Hyundai Creta. Nah, pasti kalian bertanya-tanya apakah mesin itu akan kedodoran membawa mobil yang ini sedikit lebih besar daripada Hyundai Stargazer. Setelah gue coba, ternyata nggak ada gejala-gejala kayak keberatan bodi gitu loh. Jadi nggak underpower dan secara konsumsi BBM juga masih bisa terbilang bagus. Untuk rute kombinasi, dia bisa menempuh sekitar 11 sampai 13 km per liter, yang mana itu normal lah untuk mobil sebesar ini, seharga segini. Dan ingat, ini mobil nggak ada turbonya dan nggak ada hybridnya alias NA aja biasa. Ya, tadi gue udah bilang ya, mobil ini punya 3 driving mode. Kalau dia ditaruh di mode eco, biasanya kan mobil pergerakannya jadi kayak lebih berat gitu kan. Nah itu wajar lah, di sini pun begitu. Yang jadi masalah adalah pedal gasnya juga ikutan berat. Jadi kalian kayak ditahan gitu untuk jangan menginjak pedal gas dalam-dalam gitu. Ya, sayangnya lagi, pedal remnya juga ikutan berat. Jadi kalau dipakai kayak agak kurang mencengkram gitu. Yang mana ini butuh pembiasaan dan agak bahaya juga bagi kalian yang belum terbiasa. Sedangkan kalau kita pakai mode sport, mobilnya jadi langsung cekata. Nih ya, kita injek langsung. Dia langsung main ke RPM atas dan mobilnya jadi terasa lebih agresif gitu. Cuma dengan catatan kalau kalian pakai mode ini, average consumption buat bensinnya pasti lebih boros dibanding 2 mode sebelumnya, eco atau normal. Lalu gimana soal bandingannya? Kalau kita bandingin nama Hyundai Stargazer, dia emang lebih stiff gitu. Kalau Stargazer kan ada kayak lembut yang ngayun, ini justru enggak. Tapi dia lebih bisa meredam jalan. Jadi kalau ada speed bump gitu dia nggak begitu berasa. Dan kalau ditekuk-tekuk, ini lebih anteng. Jadi secara handling dia lebih unggul. Plusnya lagi, dia kalau dimuatin orang banyak gitu kan, kalau Stargazer kan dia kayak agak turun gitu suspensi belakangnya. Kalau ini justru enggak, karena suspensinya yang lebih stiff tadi itu. Enaknya mobil ini, walaupun dia mesinnya belum ada tambahan turbo atau hybrid gitu alias mesin NA biasa, dia kalau kita bawa rolling di tol gitu, kecepatan ya minimal 60, 80, 100 gitu, dia masih bisa main di bawah 2000 rpm. Ya di bawah 2,5 lah. Yang mana dia kalau dibawa di tol pun di kecepatan tinggi dia nggak ngeraung gitu, walaupun dia mesinnya seperti yang kalian bilang tadi ini kayak kedodoran untuk membawa bodi sebesar ini. Seperti mobil-mobil Hyundai Kia kelas atas, dia ada fitur yang unik nih, yaitu blind spot monitoring yang kalau kita nyalain sen, dia langsung kayak ada kamera yang memperlihatkan sisi kiri atau sisi kanan dari mobil kita. Enaknya lagi, posisi layarnya ini langsung ada di speedometer, bukan di head unit. Jadi, tatapan kita nggak perlu ke distract, yang bisa mengurangi konsentrasi berkendara. Dan dia kiri kanan bisa nih. Gitu. Tapi kalau hazard nggak bisa kiri kanan nyala dua-duanya ya. Ya,
Jadi gimana kesimpulannya? Kesimpulannya Kia Carens ini kayak dipaksa untuk turun kelas untuk bisa bermain di segmen yang lebih rame. Makanya kalau kita lihat ada beberapa penyesuaian kayak materialnya pakai plastik keras dan yang paling berasa itu di peredaman kabinnya. Itu disesuaikan agar harganya bisa lebih terjangkau dan bisa bersaing dengan low MPV yang sudah lebih dulu beredar di Indonesia. Impact positifnya kita jadi kayak menang banyak karena kita mendapatkan mobil yang space-nya lebih gede dan secara driving quality-nya juga lebih baik dibandingkan dengan rival-rival sekelasnya. Setidaknya dari sisi harga, ia masih menawarkan value for money yang mumpuni. Apalagi di kelasnya cuma dia yang punya sunroof dan bisa dibuka. Jadi dengan harga mulai 299 juta hingga yang tipe tertinggi ini 379 juta, bagaimana menurut kalian? Apakah worth it? Oke, itu aja dari gua Fahri dari Autonotex, dan jangan lupa kalian like dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye!